menjelaskan proses pengolahan minyak bumi. 1. Proses terjadinya minyak bumi, komponen utama dan komponen kecil penyusun minyak bumi. Komponen utama. Hidrokarbon alifatik jenuh adalah senyawa alifatik yang mempunyai rantai C yang hanya berisi ikatan-ikatan tunggal dan merupakan golongan alkana. Hidrokarbon aromatik adalah hidrokarbon yang mempunyai ikatan tunggal dan atau ikatan ganda yang berada di antara atom-atom karbonnya dan dapat berupa polisklik atau monosklik. Juga dapat membentuk konfigurasi 6 atom karbon yang disebut dengan cincin benzena. Hidrokarbon sikloalkana merupakan tipe alkana yang pada struktur kimia molekulnya mempunyai satu atau lebih cincin atom karbonnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada umumnya alkana hanya mempunyai ikatan tunggal kimia saja. Komponen kecil. Senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, atau nitrogen. 2. Pengolahan minyak bumi beserta fraksi yang dihasilkan pada tahap pertama, yaitu ada 5 fraksi. 1. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau LPG. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BBG atau diolah lebih menjadi bahan kimia lainnya. 2. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. 3. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur bahan bakar pesawat jet. 4. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. 5. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. 3. Pengolahan minyak bumi tahap kedua dan beserta fraksi yang dihasilkan dan kegunaannya. Pada tahap ini, pengolahan ditujukan untuk mendapatkan dan menghasilkan berbagai jenis bahan bakar atau BBM dan non bahan bakar minyak atau non-BBM dalam jumlah besar dan mutu yang lebih baik yang sesuai dengan permintaan konsumen atau pasar. 1. Perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur dan isomerisasi atau perubahan isomer. 2. Proses ekstraksi, pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. 3. Proses kristalisasi, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya, misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan dan diperoleh produk sampingan lilin. 4. Pembersihan dan kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran.
Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat atau hidrogenasi. 4. Bensin atau gasoline atau petrol adalah salah satu jenis bahan bakar untuk kendaraan roda 2, 3, dan 4. Bensin tersusun dari hidrokarbon rantai lurus, mulai dari heptana sampai dengan CLL. Bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Jangan oktan pada jenis-jenis bensin yang dijual. 1. Premium. Kandungan isooktan 80%, bilangan oktannya 88. 2. Pertalit. Kandungan isooktan 90%, bilangan oktannya 90%. Pertama, kandungan isooktan 92, bilangan oktannya 92. 4. Pertama turbo. Kandungan isooktan 90%, bilangan oktannya 98. Zat anti ketuk atau anti knock agen adalah zat tambahan yang digunakan pada bensin untuk mengurangi detonasi pada mesin. Sekian, terima kasih.